Nah, oke, sampurasun semuanya. Kali ini saya bakalan restorasi knalpot AHM Malaysia ini, teman-teman ya, pakai produknya Sapporo yang high temp, teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, karena ya kalian bisa lihat nih ya, tuh ini tuh udah baret-baret gitu ya, udah karatan juga tuh. Jadi saya bakal restorasi kayak baru lagi gitu ya. Oke, kita langsung aja ke prosesnya. Nah, buat kalian temen-temen ya yang mau knalpot AHM Malaysia kayak punya saya kayak gini juga, saya sarankan gitu kalian mendingan beli second aja teman-teman. Tapi yang masih pipanya itu kondisinya bagus gitu ya teman-teman, karena kalau misalkan baretnya di bagian selincer gitu itu masih bisa direstorasi teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalkan di bagian pipa itu agak susah teman-teman ya, karena kalau misalkan ditemin itu kurang bagus. Nah, kenapa saya rekomendasikan beli yang second gitu ya teman-teman, karena ya untuk knalpot AHM Malaysia ini sendiri gitu ya, untuk sekarang itu penjualan barunya udah mulai terbatas teman-teman ya, alias langka gitu teman-teman. Kalaupun ada itu harganya bener-bener mahal banget. Nah, sebelum proses pengecatan teman-teman, di sini saya bakalan lepas dulu teman-teman ya bagian-bagian si knalpot AHM-nya gitu. Jadi saya nggak akan semprot seluruh langsung gitu ya. Saya bakalan semprot secara bertahap aja teman-teman di bagian-bagiannya. Nah, sedangkan untuk moncongnya ini saya nggak bakalan restorasi teman-teman ya, jadi saya bakalan lepas aja karena ya untuk moncongnya ini dia karbon teman-teman, dan nggak ada lagi yang jual gitu ya, agak susah juga gitu buat restorasinya teman-teman, karena kalau misalkan diitemin ya nanti nggak gelebeg gitu ya, si motif karbonnya itu hilang gitu teman-teman. Nah, oke, next kita ke tahap pengamplasan dan juga pencucian teman-teman. Nah, untuk pengamplasan saya sarankan disesuaikan aja teman-teman ya sama kondisi knalpotnya gitu. Kalau misalkan baret-baret halus itu saya sarankan pakai amplas 800 atau yang 600. Nah, oke, untuk proses pencuciannya ini udah selesai, udah saya keringin juga ya. Ini triknya mataharinya lagi bagus banget. Nah, untuk penyemprotan itu saya sarankan diembunkan terlebih dahulu teman-teman ya, jangan langsung ditimpa tebal gitu. Soalnya kalau misalkan langsung ditimpa tebal itu si catnya nggak akan nempel teman-teman, karena ini tuh nggak ada cat dasar sama sekali gitu, alias langsung ditimpa pakai cat high temp aja teman-teman ya. Nah, untuk biayanya sendiri juga ini tuh relatif cukup murah banget teman-teman ya, karena kita hanya memerlukan satu kaleng aja teman-teman, yaitu dengan harga 55 ribuan aja teman-teman. Nah, tapi ya itu juga tergantung daerah kalian gitu ya. Kalau di tempat saya ini kebetulan harganya 55 ribuan teman-teman. Nah, oke, untuk bracketnya ini udah tinggal nunggu kering aja teman-teman. Sekarang kita next ke bagian silincernya. Nah, pastikan teman-teman ya sebelum kalian mengecat gitu, itu jangan ada debu yang menempel di objek yang mau kalian cat gitu ya. Soalnya kalau misalkan ada debu ya kalian tanggung resikonya aja gitu ya. Nanti hasilnya jadi kurang enak dilihat teman-teman. Nah, untuk penyemprotan juga saya ingatkan lagi teman-teman ya, cukup diembunkan terlebih dahulu teman-teman, jangan langsung dihajar tebal gitu ya. Soalnya kalau misalkan dihajar tebal itu ya nantinya bakalan cepet ngelotok teman-teman si catnya ini.
Nah, setelah kering tadi lapis pertama, teman-teman, sekarang saya bakalan next ke lapis kedua, teman-teman ya. Nah, untuk lapis kedua ini saya bakalan tebal merata aja, teman-teman ya, seperti biasa. Nah, dan di sini saya bakalan lapisin sebanyak 2 lapis tebal merata aja, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kalian itu ya terserah gitu ya. Kalau misalkan menurut kalian 2 lapis kurang tebal, itu kalian bisa lapisin lagi sebanyak 3 lapis. Nah, cuman berhubung di sini saya 2 lapis udah cukup gitu ya. Jadi saya nggak akan ditebelin lagi, teman-teman. Nah, oke, sekarang kita tinggal tunggu kering aja. Nah, berhubung cuacanya bagus banget gitu ya, teriknya keren banget mataharinya. Di sini saya kurang lebih ngediamin 45 menit, teman-teman, dan ini udah kering sentuh. Cuman belum kering teken, teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian tekan keras banget gitu ya. Nah, untuk pemasangan di sini saya bakalan pasang ke selincernya lagi. Nah, berhubung sering bocor gitu ya, di sini saya tambahin yang namanya lem sealer, teman-teman, di bagian sambungannya ini, terutama di bagian pipanya, teman-teman. Nah, kalau misalkan udah, sekarang kita diemin, teman-teman, kurang lebih 1 menit aja. Nah, oke, jadi ini dia teman-teman hasil restorasi dengan biaya 55 ribuan aja, teman-teman. Ya, menurut saya sih udah oke banget, teman-teman ya. Nah, oke, jadi itu dia teman-teman untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya, oke? Sampurasun.